Nah, tapi kalau teman-teman ngerjainnya kayak gini, lama ya. Lama gitu kan. Nah, gimana cara cepatnya, teman-teman? Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, kita udah part 12 ya. Nah, di sini di part 12 kita akan kupas tuntas soal-soal permutasi, tapi kita menggunakan cara cepat, teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, jika teman-teman ingin tahu, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, tapi sebelum itu kita kerjain dulu ya nomor 6 di video sebelumnya. Nah, saya itu lihat ya ada yang komentar katanya, "Bang, kok nggak ada jawabannya gitu ya." Nah, coba teman-teman teliti lagi gitu kan untuk mengerjakan soal ini. Lihat, banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf pada kata simak UI apabila huruf I harus selalu berdekatan gitu ya. Nah, di sini kan ada dua kata I ya, huruf maksudnya. Huruf I1 sama huruf I2, dia itu harus berdekatan. Berarti otomatis ya I sama I harus berdekatan, ya udah dia itu jadi satu objek kan ibaratnya. Kemudian ya S satu objek, terus M juga satu objek, terus A juga satu objek, terus ada K ya sama U. Nah, dia itu satu objek semua. Nah, ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia ya 6 faktorial gitu kan. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini I sama I ada berapa kemungkinan? Ya udah dia ya satu aja karena dia sama gitu kan. Ya udah ternyata jawabannya 6 faktorial doang. Kalau di nomor 5 kemarin karena dia hurufnya beda, ya berarti ada dua kemungkinan. Karena ini hurufnya sama, ya udah satu kemungkinan doang gitu kan. 6 faktorial itu berapa sih? Ya udah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, berarti di sini aja berapa? Ini 20 ya. 20 kali 6 berapa? 120 kali 6 lagi. Nah, berapa nih? Ini 120 kali 6. 6 kali 12 aja kan 72 ya. 72 kasih 0. Nah, ada teman-teman jawabannya E gitu. Hati-hati ya. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Di sini kita akan cara cepat hitung permutasi. Nah, di sini teman-teman, saya akan beri contoh dulu. Permutasi itu apa sih? Atau notasinya deh. Notasi. Nah, notasinya itu kan sebenarnya bisa kayak gini kan. N permutasi R gitu ya. Dia itu akan jadi apa? N faktorial per N dikurangi R faktorial. Misalnya deh, saya ulangi lagi, misalnya ada 4 permutasi 2, ya udah dia itu berapa sih? 4 faktorial per 4 dikurangi 2 berapa? Ya 2 faktorial gitu ya. Tinggal dihitung aja. Nah, tapi kalau teman-teman ngerjainnya kayak gini, lama ya. Lama gitu kan. Nah, gimana cara cepatnya, teman-teman? Lihat. Kita kasih contoh 4 permutasi 2 deh. 4 permutasi 2 itu kalau misalnya kita gunain cara cepat, gini teman-teman. Di sini ada 4, di sini ada 2. Di sini ada 4, di sini ada 2 ya. Nah, kita nulis 4-nya itu mundur sampai ini. Ini 2, berarti ya 2 kali gitu kan. Ya udah 4 kali 3, udah. Karena dia 2, berarti berapa? 12. Udah, simple kayak gitu. Nah, buktiin aja nih. Kita kerjain yang ini ya. Coba. Pasti jawaban 12. 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Per 2 faktorial ya 2 dikali 1. 2-nya coret. Dapat berapa? 12 ya. Sama tuh kan. Lagi. Misalnya ada 5 permutasi 3. Nah, berapa? Ya udah 5-nya mundur sampai 3 kali doang gitu. Karena dia 3, berarti 5, 4 sama 3, udah berapa? 20 kali 3, 6, 60 gitu. Simple kan? Lagi, misalnya ada berapa ya? 12 permutasi misalnya 2. Ya udah,
12-nya mundur sampai 2 aja gitu kan, 2 kali. Ya udah berarti 12 sama 11. Berapa? 1, 3, 2 ya. 1, 3, 2 gitu. Nah, lebih cepat kan? Nah, oke. Kita langsung aja nih ke contoh soal aja ya, biar teman-teman lebih paham. Dalam pemilihan pengurus Karang Taruna akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara, oke? Dari 10 orang. Banyak cara yang dapat dilakukan. Gimana nih? Karena dia itu kan ada ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti itu menunjukkan jabatan ya. Kalau jabatan ya dia tentu permutasi. Berarti permutasi 10 dari 3 ya, atau kita ngambil 3 dari 10 gitu ya, pakai permutasi. 3 dari mana? Dari ketua, sekretaris, sama bendahara. 10 ya dari 10 orang gitu ya. Oke, langsung aja cara cepat. 10-nya mundur 3 kali ya, karena dia 3. Berarti 10, 9, sama 8. Berapa nih? 8 kali 9, 72. Kali 10, 720. Nah, simple banget kan? Oke, lanjut nomor 2. Dalam suatu kelas, Ilham dan 10 orang temannya yang mendapat ranking 1 sampai 11. Oh, maksudnya gini. Jadi Ilham dan 10 orang temannya itu mendapat ranking 1 sampai 11 gitu ya. Jika dari yang mendapat ranking itu dipilih untuk menjadi ketua, 2 sekretaris, dan bendahara, banyak cara yang dapat dilakukan, ada berapa gitu. Nah, di sini kita tentuin dulu ada berapa orang sih sebenarnya. Ya, Ilham ditambah 10 orang itu berarti 11 orang kan. Akan dipilih menjadi ketuanya 1 ya, sekretarisnya 2, dan bendaharanya 1 kan, nggak ada 2, 3-nya. Ya udah, dia bendaharanya 1. Ada berapa sih? Oke, ada 4. Nah, berarti pertama dia itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Ya, dia itu otomatis permutasi dong. Ya udah, 11 permutasi berapa? 4. Nah, berapa? Ya udah, kita tinggal cara cepat aja kan. 11-nya mundur sampai 4 kali. 11, 10, 9, 8. Tuh 2, 3, 4. Udah. 8 kali 9 kan 72. 72 kali 10, 720 dikali 11. 11 kali 720. Gimana nih? Perkalian 11 kan cara cepat bisa ya. 0 tulis. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 7, 9. Ya 7 masukin. 7, 9, 20. Yang mana? Yang A. Gitu teman-teman. Mudah banget ya. 5 detik gitu kan. Next, nomor 3. Nah, di sini soalnya agak sedikit berbeda ya, tapi intinya sama. Kelompok kalkulus terdiri dari 6 orang, akan dipilih ketua dan sekretaris. Nah, yang P itu banyak susunan ketua dan sekretaris, yang Q itu 30. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya kita harus membandingkan nih kuantitas P dan kuantitas Q itu apakah sama dengan, apakah kurang dari, atau lebih dari gitu kan. Nah, di sini karena Q-nya udah dapat nilai, ya P nanti kita cari nilainya berapa gitu kan. Ternyata P itu adalah banyaknya susunan ya. Banyak susunan ketua dan sekretaris ya. Nah, gimana caranya teman-teman? Berarti kan ya susunan ketua sekretarisnya dari soal di atas kan. Berarti dari 6 orang dipilih ketua sekretaris ya 2 gitu kan. 6 permutasi 2. Oke, gimana? Pinter banget. 6 sama 5 doang gitu ya. Berapa? 3, 30. Udah. Jadi si P-nya itu sama dengan 30. Sedangkan Q-nya juga sama dengan 30. Maka jawabannya adalah C. P sama dengan Q. Gitu ya. Simple banget teman-teman. Nomor 4. Nah, di sini teman-teman ya. Jika P, N, R menyatakan banyaknya permutasi R dari N unsur,
Dan PN2 itu adalah 12, maka 3N-nya berapa? Nah, di sini ke konsep sih sebenarnya. Konsepnya ya. Nah, teman-teman harus bisa sih. Coba gimana? N,2 itu adalah 12. Yang ditanya itu 3N. Berarti kita cari N-nya dulu. PN2 itu dia kan menyatakan banyaknya permutasi R dari N. Berarti ya udah dia itu sebenarnya penulisannya gini, N permutasi R gitu kan, sama aja. Karena R-nya itu tadi 2 ya ini. Ya udah langsung aja ganti 2 gitu aja ya. Langsung ganti 2 sama dengan 12. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan cara cepat, teman-teman. Ya, N-nya itu mundur sampai 2 kali kan? Paham nggak? Oke, kalau nggak paham gini aja deh, kita tulis manualnya aja ya. Berarti kan kalau N permutasi 2 itu N faktorial per N dikurangi 2 faktorial, ya nggak sih? Sama dengan 12 gitu ya. Nah, N faktorial itu teman-teman harus bisa ya definisinya. N faktorial itu kan sebenarnya N dikali N minus 1, terus N minus 2, dikali sampai dengan 1 gitu kan. Ketemu 1. Nah, itu definisi dari N faktorial. Ini faktorial ya namanya. Faktorial. Kalau ada tanda seru itu faktorial. Jadi contoh deh misalnya 5 faktorial, ya udah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, berarti N faktorial itu artinya apa? Berarti N dikali N min 1 terus N min 2 faktorial, ya nggak? Karena bawahnya ada N min 2 faktorial dibagi dengan N min 2 faktorial sama dengan 12. Berarti bisa dicoret, dapat ini kan N kuadrat min N. N kuadrat min N, 12-nya pindah ke kiri, negatif 12 sama dengan 0. Oke, kita faktorin aja teman-teman. N sama N, berapa kali berapa kalau dikali hasilnya? Minus 12 kalau dijumlah negatif 1, berarti 4 sama 3. Biar jadi negatif 1, negatifnya yang gede, ini positif. Maka didapat N sama dengan negatif 3 atau N sama dengan 4. Kita ngambil yang mana? Ngambil yang positif, teman-teman. Karena syarat dari N faktorial itu N-nya harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kenapa coba N-nya harus lebih dari sama dengan 0? Karena kalau N-nya negatif, misal nih negatif 3 faktorial, dia akan menjadi berapa? Negatif 3 kali negatif 4, ya enggak? Terus negatif 5. Nanti ketemu 1 enggak? Enggak bakal gitu. Jadi makanya N-nya harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi dapat N-nya 4, yang ditanya 3N, berarti 3 kali 4 berapa? 12 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 5. Terakhir teman-teman. Banyak bilangan ganjil 5 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, dan 4 dengan angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Nah, gimana loh? Oke, kita harus definisikan angka-angkanya dulu ya. Katanya ada angka 1, angka 2. Nah, katanya 2 itu muncul 2 kali ya. Karena kan selain 1 ya 2 sama 4. Berarti 2 muncul 2 kali, 4 pun muncul 2 kali. Ini 4 lagi ya. Nah, gitu ya. Berarti angka-angkanya ini terus akan dibuat bilangan ganjil 5 angka. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau bilangan ganjil apa coba? Belakangnya harus ganjil ya. Berarti satuannya harus ganjil, teman-teman. Dari bilangan ini yang ganjil cuma 1 doang. Berarti dia itu cuma angka 1 ya. Angka 1 doang. Ada berapa? Ya ada 1 gitu ya. Ini banyaknya ya, bukan angka satunya gitu. Banyaknya ada 1 karena angka 1 doang gitu.
Nah, sisanya 1, 2, 3, 4 nih. Ada 4. Gimana cara menentukan 4 ini? Ya udah, 4 ini kan dari ini kan. Berarti 4 faktorial per yang sama ya. Ada 2 yang sama. Berarti 2 faktorial. 4 juga ada yang sama. Berarti 2 faktorial. Berapa nih? 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kali 1. Ininya bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya B, teman-teman. 6 gitu ya. Paham ya? Nah, oke. Ini udah beres sih, teman-teman. Tapi saya punya soal nih buat teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan. Nomor 6 ya. Tapi gunakan cara cepat ya. Jadi teman-teman tanpa nulis pun harusnya udah bisa gitu kan, langsung 5 detik lah gitu ya. Kalau teman-teman udah nemu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya mohon untuk teman-teman menuliskan hasilnya di kolom komentar. Baik teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini silakan like, jika tidak suka silakan dislike. Saya akhiri ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.